sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Dr. Desmal MPD. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Heri Hendrayana Haris atau yang lebih kita kenal dengan nama Mas Golagong. Beliau adalah seorang duta baca Indonesia sekaligus pendiri Rumah Dunia yang berlokasi di Komplek Heger Alam nomor 40 Kampung Ciloang, Sumber Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Ada salah satu fakta menarik yang harus teman-teman tahu, bahwa Mas Golagong ini adalah alumni dari SMP Negeri 2 Kota Serang. Setelah kalian tahu siapa Mas Golagong ini, kami persilahkan Mas Golagong dan teman-teman semua untuk menyaksikan beberapa persembahan yang akan ditampilkan oleh siswa-siswi kami. Dalam penampilan ini akan diiringi oleh Aida Mulia Lestari atau Karen dari kelas 9H yang menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Karen ini merupakan siswi yang meraih juara 1 FLS 2N tingkat provinsi. Selamat menyaksikan. Kelas 8D yang meraih juara 1 O2SM tingkat provinsi dan peringkat 12 dalam kejuaraan nasional. Saat kau meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun.
semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Bapak Dr. Andes Alpedi, MPD. Yang kami hormati, Duta Baca Indonesia, Bapak Heri Hendrayana Haris, atau yang biasa kita kenal dengan Mas Golagun. Yang kami hormati, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Serang, Bapak Haji Muhammad Syukur, SPD MSI. Yang kami hormati, para Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Kota Serang. Serta yang kami banggakan, seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Serang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir pada acara Gebiar Literasi Spenwa dengan tema 1000 siswa membaca bersama Golagong, Sang Duta Baca Indonesia. Dalam keadaan sehat walafiat, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan, saya Mentari Fiona Dan saya Naina Kirani Rifa. Kami akan memandu acara pada pagi hari ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Laras Mustika Putri dari kelas 9H. Kepada Laras Mustika Putri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Acara yang ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sahriri SAG MSI. Kepada Bapak Ustadz Sahriri SAG MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tumsina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadilana ya Allah biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una ya Allah ya Allah ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal wayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sahriri SAG MSI yang telah memimpin doa. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Serang.
Kepada Bapak Haji Muhammad Syukur, SPD MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan apresiasi tertinggi saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Bapak Dr. Alpedi. Di tengah kesibukan beliau, subuh-subuh sudah datang ke sekolah kita. Ini luar biasa, karena sampai dengan beberapa menit terakhir beliau masih mengabarkan harus menghadap kepada Bapak Wali Kota. Tapi alhamdulillah akhirnya pada hari ini, pagi ini bisa berkumpul bersama-sama kita. Aplaus dong buat Pak Kadis. Dan juga ucapan banyak terima kasih, juga apresiasi tertinggi saya sampaikan juga kepada Kang Heri, atau yang biasa kita kenal dengan nama Gola Agong gitu ya, Golagong. Luar biasa, di tengah kesibukan beliau keliling Nusantara dalam rangka menyebarkan benih literasi, bukan sekedar di kota-kota besar tetapi di pelosok-pelosok kampung dan desa. Beliau juga berkesempatan hadir dalam rangka temu kangen, ingin berkeliling, bernostalgia, karena beliau adalah sama seperti saya, alumni SMP Negeri 2 Kota Serang. Untuk hari ini istimewa karena kita kedatangan rajanya literasi Indonesia, yaitu Kang Golagong. Keistimewaan ini juga dilengkapi dengan berkesempatannya Bapak Kadis kita yang saya kenal juga sebagai kutu buku. Beliau adalah Bapak Dr. Alpedi. Insya Allah anak-anakku sekalian, buku yang kalian kemarin berikan untuk kegiatan kali ini pasti akan bermanfaat. Dan selama buku itu dibaca dan dimanfaatkan oleh orang lain, insya Allah pahalanya terus mengalir kepada kita. Akhirnya anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pemicu kita untuk tetap senantiasa berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Syukur, SPD MSI. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada Bapak Dr. Andes Alpedi MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, di era kepemimpinan saya sebagai kepala dinas, saya menggulirkan program namanya Budaya Mutu. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menjawab tantangan itu, Budaya Mutu ini menjadi satu alternatif. Mudah-mudahan, dan saya sudah melihat sendiri secara kasat mata sekarang ini ada kegiatan kaitan dengan literasi. Luar biasa untuk SMP 2 ini. Oleh karena itu kami minta kepada Bapak Ibu Dewan Guru di sini untuk bisa mendukung program-program apa yang dicanangkan oleh kepala sekolah agar keberadaan SMP 2 ini tetap menjadi harum. Bapak Ibu apa tidak bangga di ujung itu orang se-Indonesia tahu semua Golagong itu. Ya. Ternyata itu alumni SMP 2. Ya, kakak-kakak kalian ini. Ya. Yang dua ini kakak-kakak kalian ini, ya. Oleh karena itu hari ini ya, orang yang terkenal se-Indonesia itu pengen berbagi tentang kemampuan literasinya. Oleh karena itu adik-adik semua ya, apa yang diprogramkan oleh kepala sekolah kaitan dengan literasi ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Nanti kalian akan menjadi golagong masa depan ya. Acara selanjutnya yaitu penobatan Duta Literasi SMP Negeri 2 Kota Serang kepada Syasha Syazia sebagai Duta Literasi kelas 7.
Syifa Tri Hafsari sebagai Duta Literasi kelas 8 dan Gabriela Bilbinadin Pasigai sebagai Duta Literasi kelas 9. Penyerahan selempang yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Alpedi MPD kepada Gabriela Bilbinadin Pasigai sebagai Duta Literasi kelas 9. Pemberian selempang yang diberikan oleh Bapak Haji Muhammad Syukur SPD MSI kepada Syifa Tri Hafsari sebagai Duta Literasi kelas 8. Dan yang terakhir, pemberian selempang kepada Syasha Shazia Siva sebagai Duta Literasi kelas 7 yang diberikan oleh Mas Golagong. Pemberian hadiah buket buku dari Dr. Andes Alpedi MPD kepada Gabriela Bilbinadin Pasigai sebagai Duta Literasi kelas 9. Pemberian buket buku kepada Syifa Tri Hafsari sebagai Duta Literasi kelas 8 oleh Bapak Haji Muhammad Syukur SPD MSI. Dan yang terakhir, pemberian buket buku oleh Mas Golagong kepada Syasha Sazia sebagai Duta Literasi kelas 7. Oke adik-adik, ini ada satu buku Balada Siroy yang nanti filmnya tayang Januari 2023. Saya akan hadiahkan ke salah satu di antara 3 Duta Literasi, tapi harus menjawab satu pertanyaan, ya. Harus segera. Siapa yang tahu tokoh pendidikan di Indonesia? Oke, siapa? Izin menjawab, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu pemaparan visi dan misi dari masing-masing duta. Diawali oleh Gabriela Bilbinadin Pasigai sebagai Duta Literasi kelas 9. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gabriela Bilbinadin Pasigai. Saya sebagai salah satu duta baca SMP Negeri 2 Kota Serang. Saya ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai Duta Literasi SMP Negeri 2 Kota Serang. Visi saya membudayakan gerakan literasi di kalangan siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Serang dalam mengembangkan siswa-siswi yang cerdas dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Misi saya mengaktifkan kembali pojok literasi di setiap kelas dengan cara memilih koordinator di setiap kelas untuk bertanggung jawab secara selektif dan melaporkan setiap minggu ke masing-masing wali kelas. Kedua, memberlakukan kegiatan one week one book, yaitu 1 minggu 1 buku, dengan cara mengajak siswa-siswi untuk membaca secara rutin 1 buku yang dipilih dan menamatkannya pada hari ke-7. Yang ketiga, menggiatkan budaya literasi bagi siswa-siswi sebagai proses belajar berinovasi dan berkreasi. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi saya sebagai duta literasi adalah selalu mengembangkan literasi di sekolah, yaitu menumbuh kembangkan minat baca dan tulis para siswa. Mengapa sekolah perlu menerapkan program literasi dan kenapa literasi penting bagi siswa? Karena berliterasi juga dapat mendorong siswa untuk bisa memahami informasi.
Dengan membiasakan berliterasi setiap hari akan membuka jendela dunia bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyerahan tanda kenangan dari SMP Negeri 2 Kota Serang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Bapak Dr. Andes Alpedi MPD. Kini tiba saatnya kita pada acara inti yaitu Golagong Show. Kepada Bapak Heri Hendrayana Haris atau Mas Golagong, kami persilakan untuk memandu acara inti ini. Siapa yang mau buku balada Siroy? Dava ini adalah salah satu siswa yang dia punya kemampuan dalam bidang menggambar. Oh. Semalam Dava gambar Golagong. Ya. Oh, mau ngasih hadiah? Coba mirip kan nih? Mirip aku. Ini. Itu tanpa pakai kopi katanya. Tanpa pakai kopi. Ini nanti Golagong tuanya kayak gini kali ya. Nggak apa-apa, udah ada usaha. Wah, terima kasih ya. Udah ada tanda tangannya. Dava, terima kasih. Apapun karya yang kita buat, kalau itu yang pertama, berarti itu hebat. Terima kasih Dava. Kasih aplaus. Ya. Hebat terus. Oke, kita mulai ya. Adik-adik, ini bayangkan dulu tahun 70-an. Ini bangunan ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini dulu bak pasir untuk lompat tinggi dan lompat jauh. Jadi kita larinya dari sana. Saya mau cerita tahun 76 ya. Dulu SD saya di situ, SDL 1. Dulu ini kosong. Itu SPG, Sekolah Pendidikan Guru yang gedung bertingkat. Rumah saya di belakang kelas ini ada komplek guru. Saya kelas 4 SD di SDL jatuh dari pohon, tangannya dioperasi. Jadi saya kehilangan tangan kelas 4 SD. Di situ di SDL, jatuhnya di depan Alfamart ya di situ ya. Jadi dulu tuh kalau sekolah ini nggak ada, ini bisa ada lorong. Rumah saya di sebelah sini. Jadi di alun-alun itu tanggal persis hari ini 5 Oktober sore-sore ada pesawat terbang lewat di alun-alun, tentaranya pada terjun. Saya waktu itu lagi main perang-perangan kelas 4 SD. Lalu semua pengen jadi jenderal. Nah, di sini ada dulu apotik, sekarang Alfamart apa Indomaret saya lupa. Di situ dulu rumah. Nah, ada pohon. Jadi kalau misalnya pengen jadi jenderal harus melompat dari pohon lebih tinggi. Siapa yang paling tinggi lompatnya, dia jadi jenderalnya. Gitu. Jadi tinggal 2 orang, saya sama Endang. Endang itu anak SMP Negeri 2 kelas berapa ya? Lupa. Anak SDL. Belum SMP belum. Nah, saya dengan dia naik, lalu tiba-tiba tinggi, dorong-dorongan, jatuh dibawa ke PAL 4 di dekat PAL 5 yang ada pom bensin. Diurut, lalu salah penanganan, kemudian busuk, kemudian dioperasi di Jakarta. Nah, ini saya mau cerita, waktu dioperasi di Jakarta diamputasi, bapak saya dulu guru olahraga di SPG. Gurunya ibu siapa tadi, ada ibu guru. Bapak bilang begini, oh iya ini, ya bapak saya ternyata guru ibu. Nah, waktu di Jakarta, bapak saya bilang begini, nama saya Heri Hendrayana Haris, dipanggilnya Heri. Heri, kamu sekarang tangannya 1, baca buku supaya kamu tidak minder. Kedua, harus olahraga supaya sehat badannya. Ketiga, mendengarkan dongeng sebelum tidur. Siapa yang suka didongengi sebelum tidur? Ada nggak? Nggak ada ya. Zaman dulu sebelum tidur didongengi karena masih itu ya. Sini, kamu ngacung sini. Mau buku nggak?
Mau buku ini nggak? Mau buku ini nggak? Ya, tapi harus bercerita. Bener nggak didongengi sama orang tuanya? Siapa yang pernah didongengi orang tuanya sebelum tidur? Saya kasih buku ini. Maju ke sini. Ayo, berani nggak maju bercerita? Ayo, hadiahnya ini buku. Sini. Bu guru kasih mic ya. Oh ini Karen ya, udah ganti baju. Sini Karen, maju Karen. Cek. Ya. Ya, ceritain. Aduh. Bener serius suka diceritain sama Serius. Apa cerita favoritnya? Si Kancil. Kadang maaf potong Ya, ya Om. nggak apa-apa. Kadang aku tuh kalau misal kelas 3 paling nggak bisa tidur kalau 3 SD. 3 SD paling nggak bisa tidur kalau mama nggak ngomong. Nggak ngomong. Makanya Ya. aku suruh mah dengerin cerita dong. Akhirnya diceritain si Kancil deh. Si Kancil ceritanya gimana si Kancil? Nyuri timun. Iya licik kan, cerdik gitu Ya, kan. cerdik. Jadi cerita si Kancil itu sebetulnya pesannya kita jangan nyuri kayak si Kancil. Iya. Gitu ya? Iya. Apa dampaknya buat Karin didongengin seperti itu? Ada dampaknya nggak? Pengaruhnya? Kalau menurut Karen sih pengaruhnya Ya. nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Tapi seneng nggak? Sekarang masih nggak? Nggak ada pengaruhnya tapi seneng. Seneng. Tapi sampai kelas sekarang masih? Enggak. Oh, udah enggak? Udah enggak. Oh, udah enggak. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat Karen. Ih, dapat. Saya mau cerita tentang novel itu. Nah, ceritanya begini lagi. Jadi, terusin jangan ceritanya. Terusin ya. Nah, setelah diamputasi, saya pulang tuh dari Jakarta. Ya. Nah, sebelum pulang di Jakarta itu Bapak beli sekantung kelereng. Kata Bapak di komplek, kan ini dulu komplek guru. Ya, komplek guru sampai ke depan ke Alfamart apa Indomaret lupa. Apa? Oh, dandan. Oh iya, dan. Yalah, whatever lah ya. Jadi, ya sini maju, boleh maju. Jadi saya diajarin main kelereng tangan satu di rumah sakit. Kata Bapak, di komplek sedang musim kelereng. Ya, nah pulang dari Jakarta, Om Gagong main kelereng. Pak Paman Gong aja panggilnya ya, Paman Gong ya. Jadi teman-teman Paman Gong itu waktu Paman Gong datang dari Jakarta bawa buku banyak. Di Jakarta Paman Gong beli buku banyak ke lapangan Banteng, ke Pasar Senen. Terus kata teman-teman, Paman Gong bisa main kelereng yuk. Udah bisa tangan satu. Alhamdulillah, jadi teman-teman kecil Paman Gong tidak melihat Paman Gong itu tangannya sudah satu karena main kelereng bisa. Nah, setiap pagi ba'da subuh Paman Gong lari-lari di alun-alun. Lalu sekolah ke sini setelah lulus. Apa yang terjadi? Nih kelas Paman Gong 1C di sini. Namanya 1C. Siapa yang kelas di sini? Ada nggak? Tahu nggak apa yang terjadi? Paman Gong dari SDL, situ kan sekolahnya. Masuk ke 1C, ada yang dari Menes, ada yang dari Baros, ada yang dari Ciruas. Karena dulu sekolah sedikit. Dan semua orang itu nggak nganggap Paman Gong, karena Paman Gong tangannya satu, aneh kali ya. Rebutan tempat duduk nggak kebagian, duduknya di belakang. Duduk di belakang, semua orang lalu lalang ribut pemilihan ketua kelas, ya kan? Paman Gong ngeliatin, Paman Gong tahu diri karena tangannya satu. Satu-satunya yang cacat waktu itu Paman Gong. Semua ada anak dari anggota dewan, anak pernah ada apotik di sini. Pokoknya anak-anak orang kaya kumpul di sini. Paman Gong cuma anak guru, tangannya satu. Bayangin tuh. Dan semua baru. Nah, apa yang terjadi tiba-tiba? Pak gurunya bilang begini, siapa yang mau pulang duluan harus jawab pertanyaan. Kalau nggak salah pertanyaannya begini, siapa juara tinju kelas berat sedunia? Nggak akan tahu. Jawabannya Muhammad Ali. Paman Gong keluar lebih dulu. Nah, teman-teman Paman Gong ngelihat, ini ada orang tangannya satu bisa jawab. Lalu besoknya lagi setiap ada guru yang siapa yang mau pulang duluan, Paman Gong ngasih kunci jawabannya. Rik, apa jawabannya? Nah, yang paling membuat Paman Gong senang,
waktu itu triwulan apa ya? Triwulan ya? 3 bulanan ya? Semester apa 3 bulan ya? 3 bulan. Iya. Per 3 bulan ya? Catur bulan dulu. Catur bulan ya, per 3 bulan. Tiba-tiba nih, jadi saat itu per 3 bulan bintang pelajar kelas. Tiba-tiba saya dapat Heri Hendrayana Haris. Belum pakai Haris, cuman Heri Hendrayana saja. Kaget pamanku. Besoknya tahu nggak? Ada cewek, dia agak gemuk tapi wajahnya sehat gitu, cantik. Duduk di sebelah saya. Dia gini, Heri, mau nggak jadi pacar saya? Masih ingusan saya waktu itu pamanku. Ini badannya ada yang beauty is fat gemuk cantik gitu ya. Dia nggak terlalu gemuk lah. Minta fotonya katanya. Kan waktu itu fotonya 3x4, tukeran foto. Pulang ke rumah. Waduh, masih ngelamun aja, ini ada cewek nembak gitu ya. Saya tangannya satu gitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan. Nah, lalu ada pertandingan badminton. Nih cerita. Kata guru olahraga, siapa ya di sini yang bisa badminton? Ada kelas meeting. Masih ada nggak sih kelas meeting di sini? Masih ada ya? Tahu nggak? Saya di kelas 1C itu bertanding juara. SMP 2 juara kedua. Juara pertamanya kan tangannya 2. Ya. Jadi tiba-tiba, tuh udah mulai tuh orang-orang ngelihat, oh nih Heri tangannya 1 tapi ternyata punya kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Baca buku sama olahraga badminton. Nanti cerita prestasinya ya. Nah, tiba-tiba kelas 3 ada kejuaraan antar sekolah. Ada cewek lagi. Nggak tahu cewek itu tiba-tiba main ke rumah. Saya lagi nanam pohon gitu, nanam tanaman hias. Tiba-tiba cewek yang direbutin sama anak-anak datang ke rumah, bukan nembak, tapi dia datang ke rumah mau pinjam buku. Saya lari ngumpet di kolong ranjang. Serius. Kaget gitu ya, ada cewek yang teman-teman saya pada naksir. Tiba-tiba ke rumah, saya lagi nyapu-nyapu yang nggak keren lah, berkeringat, ngumpet di bawah ranjang. Kata kakak saya, temuin. Ngapain dia ya? Nah, cerita nih, si cewek itu waktu itu ada kejuaraan badminton se-Banten. Sambil deg-degan, nanti sore nonton dong, saya main bertanding. Oh iya. Mainlah saya di sport hall ya. Tahu nggak? Cowok bucin. Saya tuh cowok bucin. Gimana pun ketika dia datang ke rumah, kebayang terus pengen jadi pacar dia. Namanya cinta monyet ya. Saya mau nunjukin bahwa saya pemain berlengan 1 hebat gitu ya badminton. Mainlah. Saya lihat di tribun kok nggak datang gitu ya. Mana nih cewek ini? Kok nggak datang? Dan saya mainnya kesel, kalah saya. Kalah, bapak saya heran. Kenapa kamu? Guru olahraga juga. Kenapa Heri? Wah, saya marah. Saya pergi liburan ke Purwakarta. Di Purwakarta saya ngelamun. Kemudian saya baru tahu setelah SMA, dia ngasih kabar ke saya. Heri minta maaf, waktu itu saya langsung diajak ke Bandung oleh ayah. Jadi saya nggak bisa menghubungin kamu. Kalau ada handphone mungkin bisa nge-WA. Akhirnya saya memaafkan dia. Saya kesel banget kok, marah. Ya, nah itu sepenggal cerita. Kemudian apa yang terjadi? Waktu SMA kan murid baru banyak tuh. Lagi-lagi saya menemukan teman-teman baru. Dan semua rata-rata ya nggak menganggap lah. Ya tangan 1 gitu ya. Tapi kata ayah saya, sabar, harus senyum. Jadi saya banyak senyum. Kenalan. Kata ayah saya, kamu harus tunjukkan bahwa walaupun kamu tangan 1, kamu nggak boleh kesinggungan, nggak boleh baper. Kalau orang nyuekin kamu nggak apa-apa, nanti tunjukin aja prestasi. Nah, ini ceritanya lucu. Waktu SMA saya sudah jadi penulis ke Jakarta, bawa karya, dimuat di majalah-majalah Jakarta, dapat honor. Nah, suatu waktu honornya itu dipasang di tata usaha. Tiba-tiba orang-orang sesekolah tahu saya ini atlet badminton tapi nulis puisi. Dibawalah saya ke, masih ada nggak ya Lintong? Masih ada Lintong ya? Nah, 8 orang membawa saya ke Lintong. Waktu itu honornya 3.500. Lintong itu bakso 250 rupiah. Jadi saya kaget nih, siapa nih yang ulang tahun?
pokoknya ada lah, ini siapa yang bayarin, pokoknya ada. Makan. Lalu setelah beres dibawa saya ke kantor pos, uang wesel itu dicairkan. Saya baru tahu, biasanya kalau ada wesel saya ambil sendiri ke sana. Kalau dimuat saya datang ke Jakarta supaya nggak ketahuan sama teman-teman, karena honornya banyak. Nah jadi di SMA setelah itu cowok-cowok kalau istirahat datang ke kelas saya, Heri jangan keluar, apa? Mesen puisi. Wah, dia keluarin foto cewek. Jadi saya ini tukang nulis puisi cinta buat teman-teman saya. Kalau ceweknya saya lihat, ceweknya ada tai lalatnya, berarti honornya 2 mangkok bakso. Kalau diuangkan 500 rupiah. Lalu ada lagi datang, rambutnya panjang terurai. Saya kasih, wah ini 4 mangkok bakso. Jadi kalau semakin cantik ceweknya, semakin mahal harga puisinya. Kayak gitu. Nah, kemudian saya kejuaraan Jawa Barat, Banten belum jadi provinsi. Jadi saya juara kedua di Kota Serang. Yang juara pertamanya tangannya 2. Dikirim saya ke Jawa Barat, bertanding di Sukabumi. Bertanding badminton, tiba-tiba seluruh gedung itu heran. Ya saya berusaha dikalahkan oleh penonton. Woi tangannya 1 nggak mungkin, woi tangannya buntung nggak mungkin. Mas, pokoknya diserang mental. Lawannya orang Kuningan, Tionghoa Kuningan. Lalu saya tetap menang. Dikirimlah saya ke Jepang. Dikirim ke Jepang, kejuaraan sedunia untuk orang-orang cacat. Pernah dengar nggak? Ya. Nah saya wakil Indonesia waktu itu. Nah dikirim ke Jepang tahun 9, waktu itu udah mahasiswa. Tahun 90 saya kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Sastra Unpad ya, sastra. Nah karena dari hobi membaca itulah bisa nembus negeri. Waktu itu tahun 82 sedikit yang masuk ke negeri. Dikirim ke Jepang. Bermain di Jepang lawan yang tangan 1 dari Cina, dari Australia. Tahu nggak? Saya juara pertama. Tepuk tangan dong. Jadi dipanggil tuh, the winner is Heri Hendrayana Haris, alumnus SMP Negeri 2 Serang. Pakai bahasa Jepang dipanggilnya, tapi ada bahasa Inggrisnya. Berdiri saya nomor 1. Nomor 2 Tiongkok, Cina waktu itu ya, RRC. Nomor 3 Jepang. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan, bendera merah putih dikerek lebih tinggi dari bendera negara lain. Bayangin tuh. Jadi saya di Jepang gitu, mikirin saya, ya Allah saya orang Serang nih, ada di Jepang. Dan tahu nggak? Setelah pulang ke Indonesia, ada cewek Jepang, mahasiswa, tangan sempurna, nguber saya loh ke Jakarta. Saya waktu itu udah kerja di majalah Hai di Kompas Gramedia redaksi. Golagong, ada cewek Jepang nih, dia nungguin kamu. Dia ngejar-ngejar saya karena dianggapnya saya berprestasi di Jepang. Dia bilang, kamu nikah sama saya bawa ke Jepang. Lalu saya bawa ke Jogja, saya punya pacar di Jogja. Saya bawa ke Jogja gitu ya, piknik. Terus saya kenalin, ini pacar saya. Kamu udah punya pacar? Ada lagi satu lagi, saya bawa ke Solo. Nih satu lagi nih pacar. Jadi saya punya pacar 2 waktu itu. Iya serius. Jadi nanti buat cowok-cowok pacarnya harus banyak. Iya. Nah serius. Kalau pacar banyak nanti setelah menikah setia sama istri. Ya. Nah dibawalah sama saya ke Solo. Kata orang Jepang, pacar kamu banyak ya? Dan dia marah pulang ke Jepang. Nah yang Solo itu jadi istri saya sekarang. Jadi kalau yang Jogja ini sengaja saya bawa tuh orang Jepang ke Solo, ke Jogja dulu. Orang Jogja dia masuk UGM, dia marah. Kamu kok pacaran sama orang Jepang, saya pacar kamu. Wah berarti ini bukan calon istri. Skip, skip ya. Saya bawa ke Solo. Nah cewek Solo nih siapa nih? Nyebutnya AA. Siapa nih A? Mesra banget. Siapa nih A? Kan putri Solo lembut ya. Siapa nih A? Oh ini dia naksir saya. Menurut kamu gimana? Dan jawabannya bahasa Inggris. Saya pacar Heri Haris. Kamu mencintai Heri Haris. Si cewek Jepangnya bingung deh. Oh kamu dan Heri Haris ini berjanji pada saya bahwa saya akan jadi istri Heri Haris. Oh gitu ya. Dia begini. Hai. Pulang dia ke Jepang. Akhirnya saya menikah sama putri Solo. Saya punya anak 4.
Saya bekerja di RCTI tahun 2000 tahun 1996 sampai 2008. Saya bekerja di RCTI jadi head kreatif. Jadi sinetron ganteng-ganteng harimau gitu, montir-montir pikas belen ya. Nah, saya kerja di RCTI 12 tahun. Dari kemampuan saya menulis, saya sudah menulis 126 buku. Nah, novel-novel saya banyak yang sudah disinetronkan. Nah, ini besok tayang. Ini anaknya Ustadz Jeffrey ya, tahu nggak ini Abijar Al-Ghifari? Nah, ya, nanti nonton ya di MOS ya. Besok sih tayang dulu di Jakarta tanggal 13 Oktober, gala premier ya. Nah, anak saya 4. Yang pertama itu dapat beasiswa di Guangzhou, Cina. Jadi anak saya itu waktu kelas 1 SD di Peradaban itu sudah menulis 8 novel. Novel kecil-kecil punya karya, KKPK. Ada yang pernah baca nggak KKPK? Pernah tahu nggak namanya Bella? Novel-novelnya It's Beautiful, Beautiful Day, It's My Bedroom, Culinary Journey, apa lagi? Magic Crystal, It's My Bedroom. Terus ada 8 novel. Terakhir dia nulis di Cina, judulnya Rinjani. Ya, itu anak pertama, namanya Nabila Nurholiso Haris. Dia sekarang di Nanjing. Yang kedua namanya Gabriel Firmansyah, kelas 5 SD, dapat beasiswa di Abu Dhabi. Anak saya yang kedua dapat beasiswa di Abu Dhabi, kelas 5 SD. Saya kirim ke Abu Dhabi, nangis ibunya. Sekarang dia bertahan, lolos tiap naik kelas itu kalau jelek nilainya dipulangkan ke Indonesia. Nah, sekarang sudah mahasiswa di Abu Dhabi, gajinya 20 juta. Jadi kalau adik-adik belajar bahasa asing, jadi anak saya itu yang ke-1, kedua, yang ke-1 belajar bahasa Mandarin, yang kedua belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi mereka menguasai bahasa asing 2. Nah, yang di Abu Dhabi itu sekarang semester 3 lolos terus. Namanya Gabriel Firmansyah. Silakan follow Instagramnya. Yang ketiga namanya Jordi Al-Ghifari di sekolah film di Jogja, Akademi Film Jogja. Yang keempat dia Army. Siapa yang Army di sini? Dia lagi belajar bahasa Korea. Di kamarnya Army BTS semua. Dia sekarang belajar bahasa Korea, pengen kuliah di Korea karena pengen foto bareng dengan BTS. Nah, begitu cerita Paman Gong, bahwa di rumah Paman Gong semuanya buku, dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Keempat anak Paman Gong semuanya cita-citanya kuliah di luar negeri, menguasai 2 bahasa asing. Dan saya dengan istri saya di Rumah Dunia di Kampung Ciloang di dekat ada yang pernah ke Rumah Dunia nggak? Tahu nggak Rumah Dunia? Tahu ya? Pokoknya di daerah Kemang Pusri dekat Kubil Garden. Nah, ini satu lagi mau saya kasihkan hadiah. Semua silent ya. Nah, di tangan adik-adik itu ada buku, ya. Nanti baca 5 menit aja lah, 10 menit kelamaan. 5 menit di skip, baca daftar isinya, nama pengarangnya. Nanti 10 orang maju akan saya tanya, hadiahnya ini. Ya, ingat nih, judulnya apa, isi buku itu, pengarangnya siapa. Ya 10 menit lah, kalau 5 menit kecepatan kali ya. 10 orang rebutan maju ke panggung. Nanti akan Paman Gong tanya-tanya, siapa yang betul menjawabnya dapat hadiah buku Balada Siro. Ya, selamat membaca. Terima kasih kepada Mas Donado. Untuk teman-teman semuanya, silakan kalian membaca buku selama 5 menit dan tidak ada yang bersuara.